Mungkin Pasca dulu ya. Nanti Boleh. mungkin kalau misalnya Cynthia mau nambahin silakan. Jadi awalnya itu Pasca sama Cynthia awal banget itu memang belum ada rencana ke New Zealand. Itu ada lost money nggak waktu kalian? Ada, ada. Banyak dikit? Banyak. Banyak? banyak banget, lumayan lah. Nah, terus apa saja sih perbedaan budaya yang paling mencolok yang kalian temui di Selandia Baru nih? Gitu. Culture shocknya itu adalah di sini kita tidak diharuskan manggil orang yang lebih tua itu dengan bapak, ibu. Jadi kita nggak perlu manggil Mister, Ma'am gitu nggak perlu. Iya, nama aja mereka juga nggak bakal sakit hati. Jadi di Gitu sini ya, tuh jadi agak aneh gitu. Awkward gitu pertama kali iya, ya. awkward banget langsung manggil nama jadi gitu. Iya, dia ini manggil dosen juga manggil nama betul. kan? Apalagi nama depan ya. Iya, benar. Iya, bukan nama belakang loh. Nama depan. Jadi Nama depan. awkward sih. Benar. Tapi justru itulah kalau mereka misal kita panggil kayak Mister siapa atau Mrs siapa, jadi kayak malah kayak mereka kayak gitu ya. kayak awkward juga. Iya benar. Jadi gimana ya di sini tuh kulturnya tuh nyantai ya, Betul. laid Nyantai back, banget. dan selain laid back juga kita tuh apa ya nggak ada kesenjangan ya. Betul. Misal sama bos juga nyantai kayak temen kan, bos di sini kan nggak temen, bener. Iya. Luar biasa sih, luar biasa di sini tuh kayak bener-bener next level. Next level ya. Buat orang yang mau hidupnya agak ya slow pace ya istilahnya, kalau mau slow pace di sini next level sih. Iya sih, benar. Ya sama bos juga nyantai, sama dosen nyantai. Ya, terus kebetulan kan saya Orang-orangnya tuh ramah-ramah kalau di New Zealand ya. ramah banget. Terutama Cynthia kan kalau misalnya mau ke kampus Iya, naik bus ya. iya benar. Yang buat Cynthia kaget di sini kalau naik bus pasti kita sapa dulu waktu pertama kali naik. Kita sapa dulu drivernya. Iya, hi driver. Iya, good morning gitu. Iya. Terus nanti pas turun, pas kita tap Thank off, you, driver. itu juga kita thanks ke drivernya. Itu keren banget sih, budayanya keren banget. Ya walau kita mungkin nggak mengenal siapa namanya dia, tapi ya at Kita least pasti thank you driver thank ya. you, kayak gitu. Iya. Iya. Keren. Waktu take off itu kan. Betul. Benar. Lalu bagaimana kalian tuh menjaga hubungan dan komunikasi dengan keluarga di Indonesia nih? Kan kalian sekarang berada di Selandia Baru. Beda waktunya 5 jam ya, bahkan sampai 6 jam nih. Kalau waktu summer benar. Kalian apa tetap video call dengan keluarga gitu? Pasti sih, kita setiap minggu ya kita usahain untuk Supaya nggak putus ya. betul, untuk terus telepon. Kan sekarang juga udah gampang ya, WA, chat segala Video macam. call juga gratis ya. Iya. Ada yang lucu juga, ada fakta lucu ya. Cynthia tuh kan punya anjing itu di rumah di Surabaya. Jadi di Surabaya tuh rumahnya Cynthia itu nggak ada yang ninggalin kecuali anjingnya. Jadi waktu di rumahnya Cynthia ini dikasih CCTV yang bisa kita pantau di sini dan kita bisa. Oh gitu ya? Saking itunya akhirnya ayahnya Cynthia, yaudah Mbak kita pasangin CCTV di rumah. Jadi kita bisa panggil anjingnya Cynthia gitu. Jadi kita setiap Terus bisa lihat anjingnya dari mana nih gitu ya. itu lucu banget sih. Benar. Jadi bagaimana pengaruh pendidikan di Selandia Baru ini terhadap perspektif dan rencana masa depan kalian? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya perspektif dari Pasca ya, Pasca itu memang dari awal memang sudah ngelihatnya itu jangka panjang ya. Jadi maksudnya begitu kita sampai di New Zealand, kita nggak begitu kaget karena maksudnya di sini satu sisi dari pendidikan itu memang kan diajarin interaktif. Jadi kita juga harus benar-benar aktif. Misalnya seandainya kita sudah lulus, kita juga harus aktif dalam society. Jadi maksudnya aktif dalam society itu kita nggak cuman diem pasif cari kerjaan gitu, nggak. Kita juga harus berelasi ya. Apalagi kan untungnya kebetulan beruntungnya kami berdua itu kita langsung ketemu sama Ko Andy. Begitu kita datang, kita tuh langsung dapat keluarga gitu ya. Nah itu di sini kita nggak bisa pasif-pasifan kayak di Indonesia. Di Indonesia kita apply karena kita misalnya dari universitas yang
universitas negeri yang ternama kita apply kita pasti keterima gitu, nggak bisa di sini. Jadi kita memang benar-benar harus mau mengasah skill bicara, bahasa, terus kemudian juga keluar dari zona nyaman itu tadi ya. Betul kok. Jadi kita nggak bisa diam-diaman karena misal kita pakai alasan aduh kita ada language barrier nih, kita nggak bisa komunikasi, kita nggak bisa, udah nggak zaman, udah nggak bisa. Iya, benar. Nah, setiba kalian di New Zealand itu untuk bahasa Inggrisnya kalian ngalamin kendala nggak? Kalau dari saya jujur iya sih, karena accentnya ya, orang Kiwi sini accentnya agak sulit dibanding misalnya American accent kayak gitu ya, yang Oh iya? Iya. Karena contohnya. Oh, kalau American karena kita udah biasa dengar dari film ya. Betul, di film-film kan kebanyakan American accent ya. Nah, terus kalau di sini contoh sederhananya mereka kalau ngomong 7 ya, 7, mereka ngomongnya Seven. Seven Iya. Seven gitu ya. Iya. Terus misalnya bed itu jadi Beats. Jadi kayak kebanyakan jadi I ya, jadi I. Kayak gitu. Jadi agak sulit, adaptasinya lumayan sulit sih itu. Kalau Pasca mungkin di tempat kerja? Kalau Pasca di tempat kerja sebenarnya enggak begitu sulit ya, karena maksudnya ya memang ada orang yang asli sini, tapi karena kalau misalnya di tempat kerja itu interaksinya bahasanya bukan bahasa yang kompleks. Benar. Kecuali kalau misalnya sekolah, apalagi sekolah di bagian bisnis atau engineering, itu kan pasti bahasanya ada bahasa-bahasa yang kompleks. Nah itu yang Pasca nggak tahu seperti apa. Tapi kalau begitu datang ke sini, cuman itu tadi memang ada beberapa konsonan yang berbeda karena kita memang influence-nya itu American English. American, jadi kayak thank you gitu, gitu loh guys. Itu lucu banget. Tapi sebenarnya kalau di lingkungan kerja itu malah nggak masalah karena banyak migrannya juga kan di sini kan. Bener banget. Kan, jadi di sini tuh enaknya juga nggak racist juga ya. Jadi karena di New Zealand itu juga banyak banget pekerja migrants, jadi nggak rasis juga satu dengan yang lain ya. Bener. Di sini sangat diverse sih. Kalau di tempat kerja diverse banget. Jadi tenang aja. Nah jadi sekarang ini Cynthia itu kuliah full time. Itu jamnya mungkin jam berapa nih? Mungkin bisa di-share. Kebetulan kalau untuk semester ini Beda-beda kan ini pasti kan. Ya, mungkin bisa di-share buat gambaran doang nih. Kalau kuliah di New Zealand itu modelnya gimana gitu? Oke. Kalau untuk semester ini kebetulan kan ngambil ada 60 kredit ya. 60 SKS lah kalau di Indo. SKS. Ya. Nah, itu jadinya saya itu ke kampusnya cuman 3 kali dalam seminggu. Gitu ya. Iya, Nyata cuman ya? 3 kali dalam seminggu. Gitu. Dan itu nggak full time, maksudnya nggak yang kayak pagi sampai sore gitu, nggak sih. Jadi kita cuman Karena kayak setengah hari gitu ya, jam 9 sampai jam 1 atau jam 2 3 sampai 4 gitu kan. jaman aja kok satu kelas ini. Santai. Santai. Sama berarti ya. Sama kayak saya kuliah juga dulu gitu. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau Pasca sekarang kerjanya full time. Ya, Pasca kerjanya full time. Oke. Full time. Berarti full time itu dari jam berapa? 9 to 5 atau? Sebenarnya 8 jam ya, di sini standarnya 8 jam. Jadi waktu kalau Tapi jadwalnya kan ada Pasca setengah jam break. unpaid. Ya, unpaid untuk unpaid break. Itu jadi Di sini tuh kalau kerja setiap 2 jam harus break seperempat jam. oh gitu ya. Iya. Iya beneran? Iya. Betul kan? Betul gitu. Iya. Kerja 2 jam, break seperempat jam, kerja 2 jam lagi, break setengah jam lunch. Betul. Betul. Kerja 2 jam lagi, break seperempat jam. Seperempat jam. Kerja lagi ya sampai selesai. Betul. Sampai selesai. Pokoknya ada 2 break 15 menit Betul. dan ada 1 break setengah jam buat lunch. Betul sekali. Tapi kalau misal kita yang 15 menit tadi itu kan kadang kan ya udahlah nggak break deh, Iya. nggak snacking deh. Lunchnya itu bisa 1 jam. Tapi kalau misalnya tempatnya Pasca nggak bisa. Oh nggak gitu ya? Nggak Oke. bisa. Tapi bisa sih sebenarnya, bisa kalau misalnya di mungkin perusahaan-perusahaan yang lain punya standar seperti itu bisa. Kayak kantoran gitu mungkin ya. Bisa seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Dari Pasca dan Cynthia apa ada saran atau tips yang pengen dibagi ini buat teman-teman subscriber nih? Banyak sih sebenarnya tipsnya aku ya. Sebenarnya tipsnya banyak. Tapi kalau misalnya mau tahu tipsnya itu langsung ke channelnya Andi Saputra. Itu isinya semuanya tips. Kalau dari Cynthia, mungkin dari sisi sekolah ya. Pertama,
kita harus aktif untuk berteman. Itu penting sih. Benar, kalau nggak berteman di sini bisa stres ya, karena nggak banyak orang ya. Dan pokoknya di sini juga kehidupannya itu juga beda kan di sini kan. Beda banget. Iya, jadi nggak model yang kayak nongkrong di mall gitu kan, nggak ada di sini. Di sini mall aja kalau hari biasa jam berapa ya, jam 6 udah tutup. Udah tutup. Dulu zaman aku datang ke New Zealand itu pertama kali ya, itu mall itu jam 3, jam 4 udah tutup. Kalau hari biasa ya. Lalu karena banyaknya toko-toko Asia masuk, itu mereka jadi molor. Kalau hari Kamis sama hari Jumat itu mereka kayak jam 7. Sekarang udah jam 9, jam 10 malam juga sih sebenarnya. Cuman tetap konsepnya tetap beda. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman pada ngobrolnya nongkrongnya di mall. Di sini mall bukan tempat nongkrong. Betul. Mall adalah bener tempat orang shopping ya kalau di sini ya. Bener banget. Kalau nggak ada kepentingan ke mall ya nggak ke mall gitu ya. Karena taman-taman keren banget di sini. Itu Iya. udah enak. Nongkrong-nongkrongnya di itu taman-taman. Taman, pantai, cakep-cakep semuanya. Dan gratis ya, gratis. Benar. Betul ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari Pasca ya, kalau buat teman-teman yang atau subscribernya Andi Saputra yang mau berniat untuk ke Selandia Baru, atau misalnya ada orang-orang lain yang berniat untuk bermigrate ya, yang paling penting itu research dulu, research semuanya, karena kalau misalnya kita nggak research dan kita asal pilih jalannya seperti ini, itu bakal satu, kita keluar biaya lebih banyak, dan dua, ada kemungkinan ketolak. Kalau ketolak itu kita sudah susah banget untuk proses tempat-tempat lain. Nah, terkhusus untuk yang mau ke Selandia Baru, sebenarnya semuanya itu mungkin memang kalau misalnya cari di YouTube banyak banget ya, untuk yang Kanada itu banyak ini ya. Tapi kalau misalnya untuk yang ke Selandia Baru udah jelas banget, gampang kok. Cuma tinggal ngetik di YouTube Andi Saputra. Udah itu paling gampang. Udah kalian dapat informasi banyak banget dari Andi Saputra. Dan ini juga apa, untuk sekolah ya. Sekolah itu benar-benar teman-teman harus benar-benar research institusi mana yang mau dituju, karena ada beberapa perubahan yang terjadi di Selandia Baru menyesuaikan dengan institusi pendidikannya sendiri, yang dimana kita juga nggak begitu tahu, karena kita pada saat itu ada mau ke kota yang paling selatan, tapi setelah dihitung-hitung ternyata biayanya sama dengan di Auckland. Akhirnya kita memutusin untuk ke Auckland. Nah, untuk pendidikan kemudian, kalau misalnya pada males buat apply sendiri, itu bisa pakai agensi, tapi agensinya harus research lagi. Agensi yang tadi seperti yang dikatakan sama Ko Andy, agensi yang benar adalah agensi yang tidak ada dia, gratis. Begitu. Oh iya. Dari Pascal sama Cinta ada pertanyaan apa nih, mumpung ketemu nih kita nih? Sebenarnya kalau misalnya dari kita tuh pertanyaannya paling jelas ya, yang pasti semua orang lain tanyakan, kemungkinan kita untuk PR itu masih besar nggak? Karena yang kita dengar kan ada informasi mengenai 6 point system. Nah itu mungkin kan ada tuh videonya Ko Andy, tapi mungkin mau yang ada study case-nya Cynthia mungkin bisa dijelaskan di sini sama Ko Andy. Oke. Pada dasarnya tuh kita tinggal ngumpulin 6 poin aja. Jadi kalau dulu itu kan New Zealand menggunakan sistem poin yang ada kayak dulunya 160, terus dinaikin jadi 180. Sekarang itu sistem itu tuh digantikan dengan sistem 6 point system, yang mana lebih simple. Kita tinggal ngumpulin 6 poin aja. Nah, untuk 6 poin ini, itu kalau kita lihat di bagannya ini, itu kalau kita punya PhD atau doctorate atau S3, itu otomatis dapat 6 poin. Okay. Nah, kalau 6 poin ini, kita punya pekerjaan atau job offer di New Zealand yang bayarannya 3 kali median wage, ini otomatis bisa apply skilled migrant kategori ini. Itu untuk yang lewat yang cara yang pertama nih. Kalau misal cara pertama nih, misal kalian nggak punya S3, itu nggak masalah juga. Kalian bisa ke yang ini nih, ke master degree nih. Nah, di sini itu master degree ini kan syaratnya kan OR nih. Kalau misal Cynthia ini kan sekarang master degree. Nah, master degree berarti otomatis dapat 5 poin tuh. Lalu Cynthia ini tinggal kerja 1 tahun, kerja di New Zealand dengan skill yang dipakai tadi itu, yang dipelajarin tadi itu dapat 1 poin.
setahun kerja kan dapat 1 poin tuh. Oke. Jadi 5 plus 1, 6 itu bisa apply skill migrant kategori juga tuh. Modelnya gitu. Oh, ini untuk yang 1 tahun bekerja, Ya. itu apakah harus accredited dan apakah harus memenuhi kriteria median wage atau yang penting kita bisa menunjukkan bahwa kita Kalau sudah di 1 sini tahun? sebenarnya untuk imigrasi New Zealand itu sebenarnya dia pretty straightforward. Jadi kalau misal dia tulisnya di sini itu cuman master degree ini, ya cuman master degree ini, itu langsung otomatis dapat 5 poin plus 1 poin waktu nanti Cynthia kerja di New Zealand. Oke. Ini biasanya kalau gini kerjanya full time. Full time, oke. Full time. Jadi kerja full time di sini 1 tahun nanti udah biasanya tinggal minta ke employer-nya tuh kayak surat keterangan gitu. Surat keterangannya itu nanti yang menerangkan kalau Cynthia waktu itu di hire, misal dibikin gampang ya tanggal 1 Februari. 1 Februari 2025 sampai 2026. Oke. Nah, udah gitu nanti itu bisa digunakan untuk apply Oh. under skill migrant kategori resident visa ini. I see. Berarti di sini kalau pas kebaca kan nggak ada kriteria accredited employer atau misalnya di situ juga nggak ada 3 kali median wage. Karena gini, kalau untuk setelah selesai studi itu kan dapat yang namanya post studi open work visa tuh. Iya, betul. Itu memang bisa kerjanya bebas. Oh, oke. Beda dengan accredited employer work visa. Oh, oke. Beda. Oke. Ini pasca dapatnya open work visa juga kan? Karena open master. work visa. Kalau misal Cynthia belajarnya bachelor, pasca tuh cuman bisa kerja di accredited employer work visa. Tuh, master guys. Kalau master lebih gampang. Oh. Apalagi doctorate. Kayak Jason. Doctorate. Iya benar. Jason, oke. Iya banget. Ngomongin singkat tentang Jason ya. Kalau Jason dia kan doctorate tuh S3 kan. Dia bayarnya juga bayar lokal. Iya, tuh lokal. Fee lokal. Jadi lebih murah juga. Murah banget, murah banget. Kalau misalnya kalian yang merasa dirinya pintar, langsung ambil doctorate deh. Oke. Doctorate S3 ya. Oke banget. Itu dia pertama bayarnya lokal. Kedua Panjang waktunya. panjang ya sampai Panjang. 5 tahun kalau nggak salah ya. 4 tahun atau 5 tahun ya? 4 tahun untuk proses studinya. Setelah tahun. itu dapat visa bekerja 3 tahun lagi. Berarti 7 tahun kan? 7 tahun ya. 7 tahun Iya, ya. langsungnya. Kalau Cynthia kan mungkin 2 tahun, 1,5 tahun ditambah 3 tahun, 4,5 tahun. Tuh, doctorate guys. Jadi 6 point system ini tuh sebetulnya lebih mudah. Mungkin lebih sulitnya gini nih. Kita ngomongin tadi kan ngomongin positifnya terus nih. Kita ngomongin down-nya ya. Downside-nya ya. Iya. Downside-nya tuh sebenarnya gini. Yang diploma. Jadi kayak yang lulusan chef. Chef mana ada yang bachelor? Iya. Kan chef semua diploma tuh. Cuman itu sebenarnya juga nggak masalah juga. Kan kalau misal diploma, itu tinggal nunggu job offer-nya nih. Yang dapat bayaran 1,5 kali. Misal udah dapat 1,5 kali, 1,5 dari median wage tuh $44.49. Cukup tinggi sih, cukup tinggi ya. Jadi tinggi banget. 1,5 kali dari median wage, jadi gaji rata-rata di New Zealand yang notabene antara $29. Itu lalu kerja 3 tahun di profesi chef itu nanti otomatis dapat 3 poin. Yang ini gitu. Jadi 3 plus 3 juga 6. Ya. Jadi bisa nggak? Ya tetap bisa, cuman lebih panjang aja caranya Panjang. gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itulah video yang bisa kita share dari Pasca dan Cynthia juga ya. Jadi gimana tuh menurut pendapat teman-teman? Buat teman-teman yang punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah. Untuk pertanyaan kalian yang menarik akan gue bikinin video khusus buat kalian. Nah buat teman-teman yang punya pertanyaan sensitif, mungkin seputar keimigrasian atau tentang visa, kalian juga bisa DM ke Instagram gue tuh @ndjset ya. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya. Sehingga saat kita upload video terbaru, kalian semua dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye-bye. Bye-bye.